saya sampaikan ke anak-anak, sampaikan ke guru-guru bahwa lucu lah kalau penampilan gedung yang bagus tidak dibarengi dengan prestasi. Sumber kesuksesan itu bahwa untuk inteligensi itu hanya pengaruhnya hanya peringkat di atas 10. Untuk 3 besar pengaruh kesuksesan itu adalah karakter, yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab serta kolaborasi. Dengan ada jabatan, kita bisa mempengaruhi sehingga bisa jabatan-jabatan itu kita bisa manfaatkan untuk lebih luas untuk beramal. Karena kalau kita ambisi tinggi tanpa dibatasi sila ketuhanan, itu pasti ambiar. Karena saya yakin tidak ada anak produk gagal. Semua punya kesempatan untuk sukses. Tinggal kita bagaimana kita membangkitkan jiwa mereka. Karena ilmu apapun bisa jadi sukses. Tapi faktanya masih banyak mahasiswa yang demo dan sebagainya. Ini kalau suara-suara di jalanan masih ada, kan patut dipertanyakan ada apa di lembaga resmi DPR. Betul. Tidak mampu menangkap sinyal getaran jiwa rakyat sampai perlu mereka turun. Sia-sia orang pintar itu kalau tidak tahu di agama. Betul. Sia-sia dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi bersama acara Ruang Inspirasi Borneo Network berkunjung di SMA Negeri 5. Saat ini ngobrol langsung dengan Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Takwin, yang mana kita akan mengangkat tema tentang pendidikan, Pak ya. Siap. Oke. Saya sangat kagum dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 5, bagaimana cara mengembangkan, mendidik, dan mengedukasi anak-anak didik Bapak sehingga bisa disiplin dan lebih maju sekolah ini, Pak. Baik. Terima kasih. Ini sebenarnya adalah suatu proses yang sebenarnya tidak instan, tapi kita melalui perencanaan. Jadi sedikit saya flashback bahwa begitu kami dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Banjarmasin ini, satu hal yang langsung saya lihati adalah bagaimana menganalisis kelebihan kelemahan, peluang dan tantangan di SMA Negeri Banjarmasin untuk saya rumuskan dalam satu visi. Lalu visi itu kami coba rapatkan dengan beberapa Pak Kasek dan beberapa guru-guru senior sehingga dapatlah visinya, ya ini visi unggul dalam prestasi, kreatif, berkarakter Pancasila, dan ramah lingkungan yang kami harapkan tercapai pada tahun 2025. Visi itu saya canangkan 2017 saat kami dilantik untuk menjadi kepala sekolah. Agar visi ini menjadi tanggung jawab bersama, kebetulan moto kami juga adalah Gawi Sabumi, kerja bersama. Semua warga sekolah, baik itu guru, pengawas, siswa, kami rapat dalam pertemuan besar dan memaparkan tentang visi ini untuk kita capai. Dan alhamdulillah semuanya sepakat, lalu dituangkan dalam satu fakta integritas. Fakta integritas, semua tanda tangan, dan dari visi itulah semua kebijakan-kebijakan kita mengarah ke sana, Pak. Siap. Dan satu hal yang saya langsung melihat adalah melihat bagaimana watak kita di Banjarmasin. Kita kadang melihat penampilan. Oke. Maka langkah pertama saya adalah bagaimana gedung SMA Negeri Banjarmasin ini menjadi layak dan menjadi kebanggaan dulu tampilannya. Oke.
Alhamdulillah saat itu Gubernur Pak Sabirinor itu juga mengapresiasi, dan melalui anggaran APBD gedung ini bisa dibangun dengan cukup megah, dan saya bisa berbangga kalau saya katakan bahwa gedung kami SMA sekarang ini untuk negeri kami lah yang terbaik. Dari gedung yang terbaik itulah saya sampaikan ke anak-anak, sampaikan ke guru-guru bahwa lucu lah kalau penampilan gedung yang bagus tidak dibarengi dengan prestasi. Betul. Karena orang akan mengatakan gedungnya bagus, prestasi tidak. Dan ini semuanya kita masukkan hati bahwa gedung bagus juga prestasi bagus. Akhirnya pelan-pelan kita arahkan ke sana, prestasi, dan ini juga kedisiplinan. Saya juga arahkan bahwa sumber kesuksesan itu salah satunya, dan itu sudah melalui penelitian, bahwa untuk inteligensi itu pengaruhnya hanya peringkat di atas 10. Untuk 3 besar pengaruh kesuksesan itu adalah karakter, yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab serta kolaborasi. Jadi kedisiplinan ini saya arahkan, alhamdulillah para guru-guru juga sepakat dan sebagainya. Pembelajaran jangan sampai kosong, anak-anak jangan terlambat, ya, dan berproses lah. Sehingga alhamdulillah prestasi demi prestasi kami raih. Bapak kan sering mengungkapkan kalimat nih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menarik bagi kami, Pak. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan Bapak tentang mengingat selalu akan kebesaran Allah, Pak? Ya. Sehubungan dengan pendidikan ini. Gitu. Baik, begini. Kita hidup itu semua orang berpulang untuk sukses, dan kita memang dituntut untuk harus sukses. Kalau perlu kita kaya, karena dengan kita kaya kita mudah untuk beramal. Dengan ada jabatan dan kerjaan kita bisa mempengaruhi, sehingga bisa jabatan itu kita bisa manfaatkan untuk lebih luas untuk beramal. Kemudian saya lihat juga konsep bahwa produk ciptaan Allah tidak ada produk yang gagal, tidak ada produk gagal. Semua peluang untuk sukses. Maka saya katakan bahwa marilah kita berusaha betul-betul, jangan ragu untuk berupaya, ya, kejar mimpimu, tapi harus dibatasi oleh sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bertekad, seterusnya kita pasrahkan pada Tuhan. Karena kalau kita ambisi tinggi tanpa dibatasi sila ketuhanan, itu pasti ambiar. Maka saya katakan kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi batasnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. La haula wala quwata illa billah. Aku sudah berusaha, tapi keputusan tangan Allah. Sehingga kita tidak sakit hati bila apa yang kita kejar itu gagal. Tapi bukan berarti kita diam untuk menggapai mimpi. Betul. Itu konsep saya. Siap. Baik, Pak. Bapak kan dikenal sebagai spesialisasi nih, yang menangani anak secara khusus gitu kan, yang mungkin notabene yang dalam tanda kutip mungkin ya Pak ya, anak-anak yang dalam tanda kutip. Tapi Bapak selalu mempunyai cara untuk mendidik mereka, mendisiplinkan mereka, walaupun kadang-kadang menurut sebagian orang itu di luar nalar atau yang tidak mustahil lah gitu. Kira-kira bagaimana? Memang ini lucu juga. Kadang-kadang di sini teman-teman guru, waktu saya menjadi guru, ingat bahwa saya jadi guru sejak tahun 1993. Siap. Kepala sekolah 2017. Jadi lucu juga bahwa selama saya jadi guru, saya itu dijadikan wali kelas oleh kepala sekolah selalu kelas-kelas yang agak bermasalah. Jadi kalau sudah bermasalah dari kelas 1 2 katanya tunggu kayaknya pemulis jadi wali kelasnya. Saya bilang lucu, dan alhamdulillah beberapa siswa yang saya tangani alhamdulillah berhasil. Ada beberapa contoh, ada anak yang saya katakan pernah dulu ya bahwa dia mengadu kepada saya, guru-guru yang lain, bahwa anak itu tidak mau masuk. Hampir semua jadi perbicaraan lah di ruang guru, di bawah anak itu. Hanya saya panggil, nak, kamu ini
apa sih yang kamu senangi? Masa tidak ada yang tidak senangi? Lalu dia katakan, saya hanya senang pelajaran musik. Hanya senang pelajaran musik. Oke, akhirnya saya katakan, begini saja. Kalau kamu pelajaran musik itu oke lah, nanti mungkin kamu akan ahli jadi orang musik. Tapi nak, bahwa pada masa yang akan datang saat kamu berkeluarga, punya anak, akan lucu kalau kamu tidak lulus SMA. Karena syarat untuk lulus SMA paling tidak kamu ikuti pelajaran semuanya. Tidak bisa hanya dengan musik. Dan ini akan menyulitkan kamu mendidik anak-anakmu kalau hanya tamatan SMP. Betul. Lalu si anak mengatakan, lalu apa saya Pak? Saya ingin kamu selesaikan SMA ini. Tapi saya hanya senang musik. Saya bilang tidak apa-apa. Saya hanya minta kamu masuk di ruang di kelas, jangan tidur, jangan lagi membolos, tidak usah mencatat, cukup dengarkan aja pembicaraan guru. Kalau ada tugas tidak usah dikerjakan. Memang agak-agak ekstrim sedikit. Sampai sebegitunya ya, Ya. Pak. Tapi saya di dalam hati saya sangat yakin bahwa bila anak itu sudah memperhatikan gurunya, pasti ada ilmu dapat. Pasti sudah ada ilmu, ya kan? Meskipun dia tidak mencatat, itu yang saya yakin. Betul. Ternyata beberapa minggu guru-guru positif, oh anaknya baik. Nah, karena tadi tidak tidur lagi, baik dan sebagainya. Pelan-pelan, alhamdulillah, dia bisa menyelesaikan SMA-nya. Yang nilainya memang pas-pasan, tapi guru-guru sudah positif terhadap dia. Dan saya bahagia bahwa anak itu beberapa tahun, tidak sampai 10 tahun kemudian, saya sudah ketemu di salah satu kabupaten daerah Kalsel. Dia prestasinya pernah jadi gitaris terbaik sampai tingkat nasional dan menjadi guru musik di kabupaten dan ekonominya luar biasa. Tuh. Kemudian ada lagi yang saya katakan, ada lagi satu siswa yang setiap masuk itu selalu mengganggu pelajaran dengan bertanya, istilah kita mungkin asbun lah. Asbun, apa saja guru selalu selalu dihadapnya. Jadi guru baru masuk dia tidak akan bisa ngajar. Karena dia tanya macam-macam. Apa saja yang tidak perlu dia tanyakan. Begitu saya masuk kelas 3, sudah diberondong pertanyaan. Bapak di mana rumahnya? Wah, cocok. Saya kata teman-temannya, dasarnya Pak, memang dia seperti itu. Saya bilang, enggak apa-apa. Ini hebat anak ini nih. Dia punya kemampuan berbicara. Banyak orang pintar tapi tidak bisa berbicara. Kamu nak hebat, kamu punya modal untuk bisa berbicara. Tinggal kita isi dengan pengetahuan. Supaya apa yang kamu ucapkan itu berisi. Betul. Modalmu berbicara, kamu calon orang hebat. Kritis ya, Pak. Ya. Ternyata ucapan saya yang singkat itu membekas di hati anak itu. 10 tahun kemudian dia datang menemui saya di Semalaya pakai mobil yang cukup mewah, dengan membawa satu tanda mata, ada listrik pijar itu saya masih simpan di rumah. Pak, untuk Bapak. Kamu sekarang apa? Saya motivator di salah satu BUMN. Masya Allah. Saya bilang luar biasa. Kenapa saya selalu bisa memberi motivasi itu? Karena saya yakin tidak ada anak produk gagal. Semua punya kesempatan untuk sukses. Tinggal kita bagaimana kita membangkitkan jiwa mereka. Karena ilmu apapun bisa jadi sukses. Sehingga dikotomi dulu IPA IPS itu sebenarnya saya sangat keberatan. Seakan-akan bahwa IPA itu pintar sementara IPS tidak. Tidak, semuanya punya kemampuan. Itulah yang mendasari saya kenapa dalam hal memandang anak-anak saya selalu memandang positif. Satu lagi saya terakhir, ada satu lagi. Jadi sekian banyak itu. Pernah saya ngajar seumur hidup, saya 20 tahunan mengajar saat itu, tidak pernah ada nilainya 0. Kan saya pembelajaran pendidikan Pancasila, PMP. Ini kan sosial. Betul. Sosial itu asal ada tulisan-tulisan kan bisa dinilai. Tapi anak itu 0. Begitu 0, saya panggil, saya bilang, saya tidak percaya bahwa kamu bodoh. Saya tidak percaya bahwa kamu bodoh. Kenapa sampai bisa dapat 0 ini? Penampilanmu gagah, keluargamu juga terpandang, terpendidikan. Kenapa? Saya tidak mengatakan kamu dasar bodoh, tapi saya katakan saya tidak percaya bahwa kamu itu bodoh. Ternyata itu menggelitik anak itu. Alhamdulillah dia berkembang dan anak itu begitu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Fakultas, dia menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa dan sekarang menjadi anggota DPR lah. Dia termasuk sukses. Siap. Nah, ini kebanggaan bahwa kebanggaan seorang guru itu adalah muridnya berhasil. Ya. Makanya Bapak menyatakan bahwa produk yang dilahirkan, diciptakan karena kebesaran Allah itu tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Semuanya punya potensi untuk hebat. Siap. Tinggal bagaimana kita menata mereka.
Oke Pak, saat ini kita kembali ke SMA 5 nih. Siap. SMA 5 kan saat ini kan termasuk SMA sebagai contoh nih Pak. Jadi kita dengar beberapa waktu dalam 2024 ini mungkin atau beberapa tahun ini udah ada 30 lembaga, berbagai macam lembaga yang menjadikan SMA 5 ini sebagai tolak ukur, tolak rujukan, sebagai percontohan Pak. Siap. Ini gimana nih Pak untuk SMA 5-nya sendiri ke depannya Pak? Siap. Oh, terima kasih. Ini saya koreksi bukan 34 malah 38 sekarang. 38, oke. Saya juga kaget. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa kami akan menjadi rujukan untuk orang datang. Karena niat kami bukan untuk didatangi. Siap. Kami hanya berniat bekerja. Oke. Jadi selalu saya katakan begini, saya berpijak pada, saya meyakini, sering kan ada kalimat dari kalau kita agama Islam mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila dia tidak berusaha merubahnya. Betul. Kemudian sering juga kata Allah, aku dalam sangka hamba-hambaku. Maka kita harus selalu sangka baik. Oleh orientalis barat dikatakan sukses ada di tanganmu. Kelihatan sombong, padahal itu betul. Sukses di tanganmu itu sejalan dengan aku dalam sangka hamba-hambaku. Sejalan dengan Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau dia tidak berusaha merubahnya. Jadi dari SMA 5, alhamdulillah pada saat itu ada program Kepala Sekolah Penggerak. Kita mendaftar karena ingin perubahan. Kemudian visi Sekolah Penggerak itu adalah bagaimana wujudkan profil pelajar Pancasila. Sekolah Penggerak itu diluncurkan 2021. Profil pelajar Pancasila di 2021. Sementara visi kami 2017 sudah saya tanamkan, berkarakter Pancasila. Dan ini sejalan. Hanya kami sana, saya coba. Alhamdulillah kami menjadi pionir Sekolah Penggerak. Kita jalan dengan sumber daya yang ada, guru-guru kami rapat, sering pertemuan, kolaborasi, merancang pembelajaran, dan alhamdulillah prestasi demi prestasi kita raih. Dan ternyata teman-teman lembaga lain SMA itu memantau kami. Akhirnya satu datang, 2 mereka studi banding, melihat 3, 4, sampai kami kaget. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur juga datang, sampai jumlah sekarang 38 SMA termasuk kepala sekolah yang datang. Malah ada sekolah yang 2 kali ke sini ingin melihat proses kami. Saat kami dikunjungi, saya selalu pesan dengan teman-teman, kita tidak usah tampil palsu. Sehingga kita tidak menjadi beban. Siapa saja silakan datang. Kami terbuka. Kita tampil, inilah yang kami bisa. Jadi kami datang, kami tidak menggurui. Kami hanya paparkan ini loh. Nah, ini saya bahagia karena di era teknologi sekarang, di era terbuka, andaikan yang berkunjung ini tidak dapat apa-apa, mungkin tidak sampai 30-an. Karena saya yakin kepala sekolah ataupun lembaga yang sebelum datang ke sini, dia pasti nanya dulu ke yang lain. Betul. Apa yang kamu dapatkan di sekolah ini? Betul. Kalau tidak ada yang positif, mungkin mereka tidak lagi. Betul. Tapi ini berlanjut. Dan kemarin baru datang lagi, saya kaget dari Kaltim, bukan kepala sekolah Pak, tapi Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 dari Kaltim. Dinas malah Pak? Iya, dinasnya malah. Sekolah Saya lagi. kaget, saya bilang, kok nggak salah? Nah, dinas malah yang datang berkunjung sini. Dan dia sangat tertarik konsep-konsep yang kami lakukan. Ya alhamdulillah. Pokoknya kuncinya saya katakan berbuatlah terbaik. Berbuatlah terbaik. Kalau manusia tidak menghargai perbuatan baikmu, tidak usah kecewa, tidak usah kata. Allah tidak akan pernah salah membalas perbuatan baik kita. Sebiji zarah pun. Itu yang saya yakin. Betul. Siap. Sehingga saya tidak peduli istilahnya, kalau manusia tidak menghargai tidak apa. Bekerjalah selalu yang terbaik. Allah tidak akan salah. Dan alhamdulillah saya bahagia bahwa kadang-kadang apa yang kami lakukan ternyata di luar prediksi, luar biasa menghargai orang. Pak, oke. Rata-rata Pak, dari yang seperti Bapak sebutkan tadi ada 38 kunjungan, baik dari sekolah, Kaltim, Kalteng maupun dari dinas. Itu rata-rata apa sih Pak yang mereka pertanyakan sih Pak? Nampaknya mereka mempertanyakan progres yang dari ini kan SMA Negeri 5 Banjarmasin ini kan berdiri sejak tahun 1979. Oke, 1979. Sampai 2017 saat kami menjadi kepala sekolah,
posisi SMA 5 di Banjarmasin ini tidak pernah ada perubahan. Betul, Pak. Selalu di bawah bayang-bayang SMA ya di Mula Warman, di Dharma Praja, selalu dalam bayang-bayang itu. Betul. Namun sekarang, mohon maaf istilahnya, SMA di Mula Warman, SMA di Dharma Praja ini sudah mulai agak-agak goyang sedikit, dengan apa istilahnya, dengan prestasi dari SMA Negeri Banjarmasin. Tahun ini ada 5 kejuaraan tembus nasional dari SMA Negeri Banjarmasin. Dan tembus nasionalnya tidak hanya tembus, tapi mampu meraih juara 2. Ya, ada juara 2. Untuk juara 1 memang belum, tapi juara 2 itu sudah suatu prestasi. Luar biasa. Terakhir kemarin berani jawab dari berapa grup, dari berapa grup tuh 16.700 grup berani jawab Telkomsel. Kita masuk final dan menjadi peringkat keempat dari seluruh Indonesia. Nah, ini kan luar biasa. Siap. Itu yang saya katakan. Jadi yang kita sampaikan itu ya apa adanya lah. Yang mereka jadi melihat bagaimana perkembangannya. Saya sampaikan saja. Kadang mereka menanya bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan anak-anak sampai bisa yang tadinya banyak terlambat menjadi tidak. Saya katakan kita kerjasama dengan orang tua. Karena pendidikan tidak akan berhasil kalau orang tua tidak terlibat. Lalu kenapa jam 7.30 tuh berani dipertahankan dan tidak ada toleransi untuk terlambat? Karena saya berpijak pada umat Islam yang paling banyak. Subuh itu pukul 5. Ya. Jadi asal bangun subuh pukul 5 itu sangat leluasa untuk turun setengah 8, 7.30. Saya bilang tidak ada alasan, kecuali tidak salat. Betul. Sehingga saya berani 7.30 itu sudah angka yang cukup leluasa. Betul, Pak. Pukul 5 bangun, salat, mandi setengah 6, jam 6 sarapan setengah 7, jam 7 berangkat tidak mungkin setengah 30 menit ke SMA 5. Kan sekarang zonasi, orang-orang terdekat. Betul. Jadi tidak ada alasan untuk terlambat. Siap. Alhamdulillah orang tua sangat memahami dan mereka mendukung. Siap. Itu antara lain tentang bagaimana kedisiplinan. Kemudian bagaimana guru-guru sampai juga bisa hadir setiap pagi. Saya hanya mengatakan bahwa kita ini digaji untuk bekerja sejam sekian. Kita cari keberkahannya. Dan saya setiap pagi itu memberikan arahan-arahan kepada guru-guru. Memberikan arahan, hari ini lihati kembali pembelajaranmu, tujuan pembelajaran apa hari ini yang mau dimasuki. Jangan sampai masuk di kelas lalu nanya ke anak-anak, halaman berapa kemarin? Saya katakan guru masuk dia sudah tahu apa tujuannya dia masuk ke kelas hari ini. Minimal 1 tujuan pembelajaran. Karena seringkali guru masuk itu tidak ada dia program pembelajarannya, tapi tidak dilirik. Betul. Padahal di program pembelajaran itu terlihat tiap hari itu ini loh tujuan ini tujuan pembelajarannya ini, dan ini tidak dilirik. Nah, sebagai kepala sekolah saya ingatkan mereka. Demikian pula layanan khusus atau staf administrasi lainnya ya kita pantau lah, refleksi lah. Jadi konsepsi kita sederhana saja, tapi terlalu lewat. Kelemahan kita ini kan kadang-kadang berucap tapi tidak dievaluasi. Ya. Betul, Pak. Merintah tapi tidak dikontrol. Nah, kita coba seperti itu. Oke. Jadi sambil ngasih arahan tapi dikasih juga prakteknya, Pak. Betul. Contohnya ya, Pak ya. Pak, begini Pak. Mengingat Bapak kan mempunyai konsen studi di bidang hukum ya, Pak ya. Nah, terus Bapak juga dulu pernah mengajar di tentang ketatanegaraan, ya kan Pak ya. Nah, menurut Bapak bagaimana situasi demokrasi saat ini, Pak? Menurut Bapak nih? Ya, sebenarnya kalau kita melihatlah Indonesia memang sangat cocok dengan bentuk pemerintahan republik, ya, sistem pemerintahan presidensil, kemudian dengan menggunakan sistem demokrasi. Sebenarnya cocok. Konsep-konsep itu bagus. Cuman dalam prakteknya ini yang ya manusia-manusianya lah, yang agak-agak saya katakan dalam tanda kutip ini yang kadang-kadang mungkin kurang paham, sehingga kadang-kadang tidak termaknai betul-betul konsep pelaksanaan demokrasi. Satu saya katakan yang paling singkat saja kita lihat, bahwa demokrasi kita itu ada anggota DPR. Anggota DPR itu kan representasi dari perwakilan rakyat. Betul. Suara-suara rakyat. Jadi pemerintah itu mendengarkan kalau ada kritikan itu harus diakomodir oleh DPR. Tapi faktanya masih banyak mahasiswa yang demo dan sebagainya. Ini kalau suara-suara di jalanan masih ada, kan patut dipertanyakan ada apa di lembaga resmi DPR? Betul. Tidak mampu menangkap sinyal
getaran jiwa rakyat sampai perlu mereka turun. Betul. Kalau rakyat itu cukup bekerja, cukup sekolah, Betul. permasalahan rakyat mereka lah yang harus menangkap karena mereka digaji untuk menyuarakan suara rakyat. Sebenarnya itu saja. Betul. Terus Pak, gimana Pak kira-kira untuk menanamkan demokrasi ini kepada siswa SMA 5 khususnya Betul. ini? Ini demokrasi tidak ada pilihan, saya katakan. Ini harus ditanamkan di pendidikan. Oke. Mereka harus kita edukasi agar memahami konsep demokrasi. Sehingga kemarin saya agak kaget juga, agak surprise juga. Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan di Jakarta, di antara 3 SMA negeri, kami salah satu dipanggil untuk merumuskan bagaimana membuat modul pembelajaran yang supaya anak-anak itu bisa diskusi struktur yang bahasa kita bisa berdebat. Oke. Karena demokrasi itu sangat erat kaitannya dengan penyampaian aspirasi. Lalu bagaimana demokrasi mau berkembang kalau mereka tidak tahu cara menyampaikan aspirasi? Aspirasi, betul. Tahu caranya tapi tidak bisa mempraktekkan. Ya kan? Nah, di situ kami susun. Jadi kita mulai dengan kepercayaan diri. Oke. Kepercayaan diri mereka bahwa tidak usah ragu. Ini sebenarnya konsepnya kembali ke ketuhanan. Jangan takut menyampaikan kebenaran, tapi dalam koridor etika dan adab. Betul. Ya kan? Betul. Jangan sampai menyampaikan sesuatu mengeritik tapi menyakiti orang lain. Ini kan keliru. Betul. Nah, ini yang kita coba. Jadi saya katakan demokrasi ini harus ditanamkan di sekolah. Jadi saya dulu pengajar tata negara itu ada 6 jam. 6 jam 1 minggu mengajar tata negara. Sekarang kan tidak ada lagi. Sehingga pembelajaran politik anak-anak sekarang ini sangat minim. Nah, saya katakan saya kadang-kadang bahan begini loh. Pemilihan umum. Pemilihan umum itu kan suara rakyat, dia harus memilih betul-betul orang yang kompeten. Sehingga yang dipilih tidak salah. Betul. Tapi saya lihat yang sangat rajin untuk menyampaikan suaranya justru orang yang tidak berpendidikan, yang notabene mohon maaf rakyat biasa. Betul. Saya tidak mengatakan rakyat biasa bodoh. Tapi saya katakan dibandingkan dengan orang berpendidikan tinggi dan pejabat istilahnya di pendidikan, ini kualitas pengetahuan politiknya itu pasti lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa. Betul. Apalagi buruh dan sebagainya. Itu yang paling rajin untuk pemilihan umum. Sementara orang-orang terdidik malah kadang-kadang ada pernah suara menyampaikan golongan putih yang tidak mau ikut pemilu. Saya katakan keliru. Karena kalau dibiarkan mereka rakyat biasa yang tidak tahu menahu masalah politik ini yang banyak ikut pemilu, maka pilihannya pasti banyak keliru. Karena orang ahli politik ini dia pintar bersandiwara. Dan yang paling mudah untuk dibodohi adalah rakyat biasa. Sementara kita yang berpendidikan, mereka sulit memanipulasi gayanya. Betul. Maka saya ingin yang rajin untuk mencoblos di pemilu itu adalah orang-orang terdidik. Sehingga calon di DPR itu adalah betul yang berkualitas. Yang tidak bisa menipu rakyat dengan tingkahnya yang hanya beberapa bulan berbuat baik. Padahal sebenarnya dia bukan orang yang baik-baik saja. Betul. Sebenarnya seperti itu. Jadi di pendidikan kunci. Oke Pak, ini terakhir nih Pak. Siap. Saya ingin kita berandai-andai nih. Seandainya Bapak menjadi seorang kepala dinas atau mungkin lebih gitu Pak ya. Apa yang Bapak lakukan agar cita-cita mencapai generasi emas nih Pak? Karena jika melihat situasi negeri saat ini secara global, bisa dikatakan tugas hampir mustahil Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, saya tidak berandai-andai, tidak berani berandai-andai. Cuma itu sudah menjadi jiwa saya bahwa di sisa hidup kita ini selalulah berbuat yang baik. Berbuat yang baik, bermanfaat. Dan saya melihat semakin tinggi jabatan, semakin banyak peluang untuk berbuat baik. Jadi saya berani merengkuh jabatan yang tinggi karena saya lihat peluang ibadah di sana juga sangat luas. Meski dalam tanda petik
godaannya juga luar biasa. Betul, Pak, betul. Karena mungkin godaan ya iblisnya kira-kira kan, Pak. Betul, Pak, Tapi dengan keyakinan diri menjadi rakyat biasa pun godaannya besar. Ya, jangan dikira menjadi rakyat biasa godaannya tidak ada. Artinya menjadi rumput pun itu peluang diinjak-injak orang. Jadi menjadi pohon besar itu akan ditiup angin kencang, tapi jangan dikira jadi rumput pun tidak ada godaannya. Itu godaannya diinjak-injak orang. Jadi saya lebih memilih terus ke atas dan siap menghadapi dengan tetap berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya lihat peluangnya di situ. Sehingga di sokop saya di pendidikan hanya ingin itu tadi, bahwa kebanggaan seorang guru adalah bagaimana anak-anaknya berhasil. Betul. Sehingga konsep saya di sini mungkin juga di SMA ini saya selalu katakan bahwa sia-sia orang pintar itu kalau tidak tahu di agama. Betul. Sia-sia dia. Maka pengetahuan ilmunya juga barengi agama. Makanya di SMA 5 ini saya dirikan masjid di depan itu. Satu-satunya mungkin yang SMA negeri yang punya masjid yang luar biasa kapasitasnya. Dan salat 5 waktu itu rutin. Salat Jumat dipakai di sini. Betul. Jadi itu intinya, bahwa anak-anak ilmunya ada, tapi juga kita jangan jauhkan dari agama. Oke, Pak. Sekarang nih kita tadi nggak usah berandai-andai kata Bapak kan. Misalnya atau Bapak mencapai puncak posisi di kepala dinas, Pak. Sehubungan dengan kondisi negara saat ini, regulasi Indonesia seperti ini, Pak. Mungkin seperti Bapak bilang tadi, tantangannya juga lebih besar, godaan setan yang terkutuknya juga lebih besar, Pak. Kira-kira upaya apa, Pak, untuk Bapak bisa tetap di posisi itu, tapi bisa melaksanakan tugas itu secara baik dan benar sesuai koridor? Karena kita seperti Bapak bilang tadi bahwa kita ini orang beragama, yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada, ya kan? Dan semua produk itu tidak ada yang gagal. Kira-kira menurut Bapak seperti apa, Pak? Sebenarnya ilmu gampang, Pak. Kita sudah dibekali Indonesia dengan konsep Pancasila. Itu dasar negara. Itu saya katakan panduan hidup orang Indonesia. Ya, ini asal diyakini ini kita akan selamat. Ya, konsep dasar negara kita Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Saya katakan kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, meyakini betul-betul konsep Tuhan, beriman bertakwa, ini tentu ini otomatis akan memanusiakan manusia. Kita akan yakin bahwa tidak ada manusia ciptaan yang gagal. Semuanya punya potensi untuk hebat. Ini kan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita memanusiakan semua manusia, ini otomatis akan menghindari terjadinya permusuhan, akan jadi persatuan. Karena kita memandang mereka manusia. Nah, kalau persatuan ini rakat, istilahnya bahasa Banjarnya, maka kalau tuh ada gesekan, ini kan kita tidak langsung kelahi, tapi pasti bermusyawarah. Apa sih mau? Kan muncul kerakyatan. Nah, kalau semua masalah kita bicarakan baik-baik, kan ada rasa adil, keadilan sosial muncul. Nah, kemudian konsep untuk agar kebijakan itu tidak salah sasaran, kita kan sudah dibekali ilmu bagaimana menganalisis kelebihan, menganalisis kelemahan, kelebihan kita eksplor, kelemahan kita coba minimalisir, kemudian peluang kita tangkap, kemudian tantangan itu bagaimana kita hadapi untuk menjadi suatu modal. Dan kita harus bekerja dalam tim. Jadi dengan bekerja dalam tim, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Tentunya tentang tujuan tadi. Jadi kita harus ada tujuan utama, bekerja dalam tim. Insya Allah, ya, saya sangat yakin. Insya Allah, tadi dikatakan bahwa sukses ada di tanganmu. Apa yang kamu niatkan, jalan. Kalau itu tidak tercapai, kembalikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan takut untuk bermimpi. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin cukup ini ya. Insya Allah nanti kita akan sambung di lain waktu dan kesempatan. Oke, sobat Ruang Inspirasi Borneo Network, sekian atas tayangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.